Baik, selamat berjumpa kembali teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat kontur dari data yang ada di lapangan di aplikasi Civil 3D. Nah, pada layar teman-teman bisa melihat bahwa kita mempunyai sebuah data dari data pengukuran seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini data yang kita ambil sesuai dengan data lapangan. Nah, dari data ini ya kita biasanya dapat mencari sebuah hasil yaitu koordinat. Nah, koordinat ini nantinya yang bisa kita hitung ya secara perhitungan ilmu ukur tanah pastinya di teori ataupun maupun praktikum mata kuliah ilmu ukur tanah. Di ending dari perhitungan kita biasanya mencari koordinat untuk masing-masing titik tinjau seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita dapat mencari koordinat X dan Y pada masing-masing titik seperti itu, mulai dari P0 di mana itu merupakan poligon ya, kondisi poligon tertutup, mulai dari P0 sampai P yang terakhir seperti itu. Nah, selain itu kita juga dapat menghitung PEL ya atau elevasi dari perhitungan yang berada di lapangan seperti itu. Nah, kalau teman-teman pahami bahwa ketika kita melakukan perhitungan iud ya, secara dengan menggunakan alat theodolit maupun water pass ya, kita akan mencari ya koordinat ya X, Y, Z. Nah, itu nantinya yang kita akan jadikan acuan dalam membuat kontur seperti itu. Nah, di sini ya saya sudah rekap bahwa saya mendapatkan dari data ukur di lapangan mulai dari P0 sampai terakhir PD24 dan akhirnya kembali ke P0, itu kita dapatkan koordinat X, Y, dan Z sebagai elevasi. Nah, di mana P0 ini sendiri dikondisikan sebagai nilai pinjaman untuk koordinat X100, Y100, dan begitu juga Z100. Nah, kalau kita pengen menggambar atau membuat kontur dari data lapangan di Civil 3D, kita harus bisa mencari koordinat asli dari titik P0 ini sendiri. Nah, mungkin kalau teman-teman survei di lapangan, ketika teman-teman melakukan survei di titik P0 sebagai BM ya, benchmark-nya teman-teman. Nah, teman-teman harus pastikan bahwa di P0 itu juga teman-teman harus cari koordinatnya secara UTM. Nah, kalau di sini di P0 yang kebetulan survei di wilayah Undip, itu kita dapatkan di koordinat Google Map senilai di koordinat X minus 7,04 dan di koordinat Y sebesar 110,43. Artinya teman-teman paham bahwa minus 7 itu masih sama karena kita wilayahnya berada di Semarang, artinya dia di 7 derajat lintang selatan. Nah, begitupun 110 di sini menunjukkan 110 bujur timur. Nah, jangan lupa kita harus catat juga nilai Z-nya. Bisa teman-teman pahami bahwa di
Google sendiri, khususnya Google Earth Pro maupun Google Map itu, karena dia data dari citra satelit, dia juga punya data elevasi untuk peta di Google Earth Pro maupun di Google Maps. Nah, tapi lebih bisa kita lihat biasanya di Google Earth Pro seperti itu. Nah, coba kita bisa pahami bahwa koordinat X, Y dalam Google Map ini yang kita catat di lapangan harus kita konversi ke koordinat UTM. Kalau di pertemuan sebelumnya saya pernah bahas terkait di wilayah dunia kita ada koordinat UTM yang membagi per masing-masing wilayah, di mana khususnya kalau di kota Semarang atau Jawa Tengah itu berada di zona 49S. Nah, kita bisa hitung salah satunya ketika kita catat di B0 sebagai koordinat min 7,04 dan juga 110,43. Kita juga bisa tahu bahwa koordinat survei kita, misal tadi kita B0 sebagai benchmark atau koordinat awal ketika kita survei, semisal kemarin kita survei melakukan titiknya di sebelah sini ya, di pinggir jalan, pertemuan persimpangan. Nah, kita bisa dapatkan koordinat aslinya ya. Nah, ini misal kita geser, kita tahu bahwa di titik ini kita dapatkan koordinat X sebagai esting ya, sebesar 437765, sedangkan koordinat Y sebagai northing sebesar 9220866,64. Nah, di sini tentunya berada di zona 49 ya. Karena UTM daerah Semarang itu berada di zona 49. Kita juga bisa tahu bahwa elevasi yang ada itu sekitar 188 meteran katakanlah untuk di titik ini. Nah, selanjutnya kita bisa input data koordinat asli tadi. Kita bisa input di sini ya untuk X, Y, nah dan juga elevasinya tadi seperti yang kita bisa lihat di aplikasi Google Earth Pro. Selanjutnya untuk data-data P2, P1, P2, P3 dan seterusnya bisa kita konversikan seperti itu. Nah, di sini kita bisa dari data P0 yang koordinat asli, kita bisa sesuaikan seperti itu. Nah, ini kan artinya dia ke P0 koordinatnya berkurang sekitar 12 katakanlah. Nah, ini artinya selisihnya sama ya. Jadi koordinat X dari P0 ke P1 dia berkurang 12, ini dari 71 ke 59 sama berkurang 12. Begitupun untuk koordinat Y dan juga Z. Nah, di sini misal di koordinat Z dia 100 karena dia pinjaman, dia naik ke P0, elevasinya sebesar 0,28. Di sini juga sama, koordinat asli katakanlah 188, dia naik sebesar 28. Sampai kita sesuaikan ke semua titik yang kita tinjau seperti itu. Nah, dari data ini nanti untuk koordinat X, Y, dan Z, di mana ini esting, northing, dan juga PEL, data PEL ya, itu kita bisa input ke aplikasi Civil 3D sama dengan pertemuan sebelumnya, tapi kalau di pertemuan sebelumnya kita gunakan data yang kita ekstrak dari aplikasi Google Earth Pro, sedangkan di pertemuan kali ini kita belajar mengenai bagaimana kita dapat mengambil atau mengolah dari data yang ada di lapangan, seperti itu bisa kita buat kontur di aplikasi Civil 3D, kurang lebih seperti itu. Nah,
di pertemuan selanjutnya kita akan coba membuat kontur melanjutkan di aplikasi Civil 3D seperti itu.